Malam itu, terminal Lebak Bulus terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus membawa aroma aspal basah dan sisa-sisa hiruk-pikuk kota yang mulai meredup. Pak Jaka, seorang sopir angkot paruh baya dengan kemeja batik biru yang sudah luntur, duduk di balik kemudi. Matanya menatap kosong ke arah pintu keluar terminal yang diselimuti kabut tipis. Ia hanya butuh satu tarikan lagi untuk bisa pulang membawa uang tambahan bagi keluarganya. Pak Jaka menghela napas panjang, mengusap wajahnya yang keriput dengan tangan yang kasar. Di dalam kabin angkotnya yang sempit, hanya ada suara radio tua yang memutar lagu lawas dengan statik yang mengganggu. Ia memeriksa jam di dashboard, sudah hampir tengah malam. Saat-saat di mana logika mulai beradu dengan rasa lelah. Namun dedikasinya sebagai kepala keluarga membuatnya tetap bertahan di tengah kesunyian terminal yang mencekam ini. Tiba-tiba, beberapa orang penumpang mulai naik satu persatu, mengisi kursi belakang yang kosong. Ada seorang bapak tua pembawa barang, dan dua pemuda yang tampak berburu-buru pulang setelah shift malam. Suasana di dalam angkot mulai terasa sedikit lebih hidup, meski keheningan tetap mendominasi. Pak Jaka merasa lega. Setidaknya malam ini ia tidak akan berkendara sendirian di jalanan Jakarta yang mulai sepi dan gelap. Tepat sebelum Pak Jaka menginjak pedal gas, seorang wanita naik dengan gerakan yang sangat halus, hampir tanpa suara. Wanita itu memiliki kulit yang sangat pucat, rambut hitam panjang yang terurai, mengenakan gaun putih sederhana dengan syal merah melingkar di lehernya. Ia duduk di pojok paling belakang, menunduk dalam diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kehadirannya entah mengapa membuat suhu di dalam angkot turun beberapa derajat secara tiba-tiba. Angkot pun mulai melaju membelah jalanan Lebak Bulus yang temaram. Namun, baru beberapa ratus meter berjalan, atmosfer di dalam kabin berubah menjadi sangat tidak nyaman. Penumpang lain yang tadinya tenang mulai saling berbisik dengan wajah penuh kecemasan. Mereka terus melirik ke arah wanita di pojok belakang dengan tatapan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Seolah-olah ada sesuatu yang salah dengan sosok penumpang terakhir tersebut. Tiba-tiba, bapak tua pembawa barang itu berteriak meminta berhenti di lokasi yang sebenarnya belum tujuannya. Wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar saat merogoh saku untuk membayar ongkos. Tak lama kemudian, dua pemuda tadi juga mendadak minta turun di pinggir jalan yang gelap gulita. Mereka turun dengan tergesa-gesa, bahkan hampir melupakan tas bawaan mereka, meninggalkan Pak Jaka yang kebingungan melihat reaksi aneh para penumpangnya. Kini, hanya tersisa Pak Jaka dan wanita bersyal merah itu di dalam angkot yang melaju lambat. Pak Jaka mencoba mencairkan suasana dengan bertanya kemana tujuan wanita itu. Namun tidak ada jawaban yang keluar dari bibirnya yang kaku. Hanya suara deru mesin angkot dan gesekan ban dengan aspal yang terdengar memenuhi keheningan. Pak Jaka merasa ada yang mengawasi tengkuknya. Sebuah tatapan yang dingin dan menusuk hingga ke tulang. Pak Jaka mencoba tetap fokus pada jalan di depannya, meski keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia melihat melalui kaca spion tengah, namun sosok wanita itu tampak samar, seolah terhalang oleh kabut tipis yang muncul entah dari mana di dalam kabin. Lampu interior angkot tiba-tiba berkedip-kedip tak menentu, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di langit-langit mobil. Rasa takut mulai merayap pelan, menguasai keberanian Pak Jaka malam itu. Setiap kali Pak Jaka mencoba melihat wajah wanita itu dengan jelas melalui spion, wanita itu selalu menundukkan kepalanya lebih dalam. Rambut hitamnya yang panjang menutupi sebagian besar wajahnya yang pucat. Pak Jaka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aroma melati yang menyengat tiba-tiba menyerbak, menggantikan bau bensin. Ia ingin berhenti, tapi kakinya seolah terkunci pada pedal gas, memaksanya terus melaju ke arah yang tidak ia sadari. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar dari belakang. Suara yang terdengar seperti gesekan kertas kering yang tertiup angin. Wanita itu menunjuk ke arah sebuah jembatan layang tua yang gelap dan terabaikan di pinggiran Lebak Bulus. Lokasi itu dikenal warga sekitar sebagai tempat yang rawan kecelakaan. Pak Jaka menelan ludah, tangannya mencengkeram kemudi dengan sangat erat hingga buku jarinya memutih. Ia tahu, ia harus segera mengakhiri perjalanan ini. Pak Jaka menghentikan angkotnya tepat di bawah bayangan jembatan layang yang besar dan menakutkan itu.
Suasana di luar sangat sunyi, bahkan suara serangga malam pun tidak terdengar, seolah alam semesta sedang menahan napas. Ia tidak berani menoleh ke belakang secara langsung. "Sudah sampai, Mak," ucapnya dengan suara yang bergetar hebat. Ia menunggu respon, menunggu suara pintu geser terbuka, atau sekadar gerakan kecil dari penumpang misteriusnya. Lama ia menunggu dalam keheningan yang menyiksa, namun tidak ada tanda-tanda wanita itu akan turun. Pak Jaka akhirnya memberanikan diri untuk memutar tubuhnya, ingin memastikan apakah penumpangnya baik-baik saja. Namun, jantungnya seolah berhenti berdetak saat melihat ke bangku belakang. Bangku yang tadinya diduduki oleh wanita bersyal merah itu kini kosong melompong. Tidak ada siapapun di sana, kecuali udara dingin yang membeku. Pak Jaka menggosok matanya, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Pintu angkot masih tertutup rapat dan terkunci dari dalam. Bagaimana mungkin seseorang bisa keluar tanpa ia sadari? Di atas kursi tempat wanita itu duduk, terdapat genangan air kecil yang berbau amis dan selembar foto tua yang tampak usang. Dengan tangan gemetar, Pak Jaka mengambil foto tersebut. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut yang tadi sempat melumpuhkannya. Di dalam foto itu terlihat seorang wanita yang sangat mirip dengan penumpang tadi, mengenakan gaun putih yang sama dan syal merah yang melingkar di lehernya. Ia tersenyum manis di depan sebuah gerbang terminal. Namun, yang membuat Pak Jaka terjatuh lemas adalah tulisan di balik foto tersebut. Mengenang 5 tahun kepergian putri kami di terminal Lebak Bulus. Wanita itu ternyata telah meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu dalam sebuah kecelakaan tragis. Sekelebat ingatan muncul di kepala Pak Jaka tentang berita kecelakaan besar yang pernah terjadi di dekat terminal 5 tahun silam. Seorang gadis muda tertabrak saat sedang menunggu angkot untuk pulang di malam hari. Sejak saat itu, banyak sopir yang bercerita tentang penumpang misterius yang kerap muncul menjelang tengah malam. Pak Jaka baru menyadari bahwa ia baru saja mengantarkan sebuah jiwa yang masih terikat pada rutinitas duniawinya. Tanpa berpikir panjang, Pak Jaka segera menyalakan mesin angkotnya dan memacu kendaraannya menjauh dari jembatan layang itu secepat mungkin. Ia tidak peduli lagi dengan aturan lalu lintas atau sisa penumpang lainnya. Ia hanya ingin pulang, ingin merasakan kehangatan rumah, dan melupakan kejadian goib yang baru saja menimpanya. Namun, aroma melati itu seolah menempel di bajunya, tidak mau hilang meski ia sudah membuka semua jendela angkotnya lebar-lebar. Keesokan harinya, Pak Jaka jatuh sakit. Suhu tubuhnya sangat tinggi, dan ia terus menggigau tentang wanita bersyal merah. Rekan-rekan sesama sopir di terminal Lebak Bulus hanya bisa saling pandang dengan penuh pengertian. Mereka sudah sering mendengar cerita serupa, namun tidak ada yang menyangka Pak Jaka akan menjadi sopir terpilih kali ini. Terminal itu menyimpan rahasia kelam yang hanya akan menampakkan diri pada mereka yang sedang merasa lelah dan lengah. Kisah Pak Jaka pun menjadi buah bibir di kalangan warga sekitar terminal. Beberapa orang mulai merasa takut untuk bepergian lewat tengah malam menggunakan kendaraan umum. Namun bagi Pak Jaka, ini adalah pelajaran berharga bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh yang hidup. Ada sisa-sisa energi dan kerinduan dari mereka yang telah tiada, yang terkadang masih ingin merasakan kehadiran dunia manusia, meski hanya untuk satu perjalanan singkat di atas angkot biru. Kejadian ini mengingatkan kita semua untuk selalu waspada dan berdoa sebelum memulai perjalanan, terutama di tempat-tempat yang memiliki sejarah kelam. Terminal Lebak Bulus tetap berdiri teguh, namun di setiap sudutnya yang gelap, mungkin masih ada jiwa-jiwa yang menunggu tumpangan terakhir mereka. Jangan pernah menoleh jika kau merasa ada hembusan angin dingin di tengkukmu saat berada di dalam angkot yang sepi di tengah malam. Misteri penumpang terakhir di terminal Lebak Bulus hanyalah satu dari sekian banyak urban legend yang menghiasi malam-malam di Jakarta. Sebuah pengingat bahwa di balik megahnya kota tersimpan luka-luka lama yang tak kunjung sembuh. Pak Jaka kini lebih memilih pulang sebelum matahari terbenam, meninggalkan terminal dan bayang-bayang masa lalu yang masih menghantui. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya
dan pastikan kau tahu siapa yang duduk di belakangmu.